Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Senang bisa berjumpa di pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga sukacita dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita siapkan hati kita bersama dengan keluarga kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang kami hidup sampai dengan saat ini. Saat ini kami mau hadir Tuhan, mau masuk dalam hadirat-Mu, mau sujud menyembah-Mu, mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama kami di sini. Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Holy Spirit, I thirst after You. Come and quench me, Lord. I long for You more. Holy Spirit, I follow Your way. Come and lead me, Lord. Your servant obey. For I long to see Your glory. Fill this earth with Your mighty way. Oh my God, give me a passion for the world. Come arise, Your Spirit within me.
is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord over all the earth. I worship you, Lord. I worship you. Glory, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku menyembahmu, memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Ku kagum padamu, ku menyembahmu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Perbuatan tanganmu sungguh luar biasa. Ku kagum padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus-kudus Engkau Tuhan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Haleluya, Yesus. Bless the Lord of my soul, of my soul. Worship His holy name.
sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul, of my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau yang kuagungkan, kutinggikan Tuhan. Kubuka hatiku Tuhan untuk menerima jamahan-Mu Tuhan saat ini. Ku berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Dan biar Kau ambil alih seluruh hidupku saat ini untuk menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari kita menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu,
Benar Tuhan, Roh-Mu yang kudus sanggup mengambil alih segala sesuatu. Dan kami percaya Yesus, hati kami tenang berada dalam naungan-Mu. Dan kami mau berserah kepadamu, mau menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Saat ini kami juga mempunyai beberapa pokok doa kami. Buat yang berdoa untuk pemulihan hubungan orang tua dengan anak, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan segalanya Tuhan. Buat yang membutuhkan hikmat dalam mengelola keuangan, kami percaya pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan akan sanggup menjaga, memberikan hikmat dalam mengelola keuangan. Buat yang berdoa untuk pemulihan dari sakit kanker, kami percaya Yesus, jamahan-Mu sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga saat ini mau mengucap syukur Tuhan atas jawaban doa yang telah Engkau berikan. Buat yang hasil tes COVID-nya negatif, yes Tuhan, Engkau baik. Buat cash flow kantornya yang sudah mulai pulih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sama Tuhan telah Engkau siapkan buat kami semuanya. Amin. Di bulan Mei ini, Zion Church of Christ memiliki tema integritas. Semoga sepanjang bulan ini kita bisa semakin memahami makna dari integritas dan bisa menggunakannya dalam praktek hidup kita sebagai nilai hidup kita sehari-hari. Sebagaimana dengan hari peringatan pencurahan Roh Kudus, sebagaimana murid-murid dicurahi Roh Kudus, diberikan kuasa Tuhan, kita juga diperlengkapi oleh kuasa Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh Pastor Romi Matulesi dengan perjamuan kudus terlebih dahulu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus dan kebenaran firman Tuhan, mari kita buka ayat renungan bersama yang diambil dari Yesaya 26 ayat 7. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu dengan mengagungkan Tuhan melalui pujian berikut ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Puji Tuhan, kami kembali menjumpai saudara di hari Minggu ini, yaitu di hari Pentakosta, di mana seluruh umat Kristen saat ini merayakan, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Sejak 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan, dan mulai saat itulah gereja Tuhan berkembang, gereja Tuhan mulai berkabar Injil, gereja Tuhan mulai menyampaikan kabar baik, gereja Tuhan mulai bergerak dan menjangkau jiwa-jiwa. Kita bersyukur bahwa justru dengan peran Roh Kudus inilah gereja bisa berkembang sampai dengan hari ini. Nah, saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya kita sudah diberkati di dalam pujian dan penyembahan, dan saatnya kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara untuk mari siapkan roti dan anggur terlebih dahulu, dan saya mau membacakan firman Tuhan buat setiap kita. Di dalam Roma 5 pada ayat yang keempat, di dalam Roma 5 pada ayat yang keempat dikatakan begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Percayalah bahwa situasi, tekanan, problem, pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi, justru itu membuat Anda dan saya, yaitu menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan orang-orang yang tahan uji artinya orang-orang yang tekun berjalan bersama dengan Tuhan, maka pengharapannya tidak akan pernah putus, pengharapannya akan selalu percaya bahwa masa-masa sulit apapun bisa dia lewati, karena masa sulit hanya sementara, tidak untuk selama-lamanya. Dan setelah ini justru Anda dan saya akan mengalami kemajuan, akan mengalami peningkatan, akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di pagi hari ini, di hari Raya Pentakosta, kami merayakan pencurahan Roh Kudus. Kami terlebih dahulu akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kembali kami diingatkan apa yang Tuhan telah kerjakan. Kami diingatkan apa yang Tuhan telah rancangkan. Kami diingatkan bahwa segala hal yang Tuhan selesaikan itu luar biasa bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada saat hari ini, kami mau terlebih dahulu bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuduskan, kami ditahirkan, dan kami siap untuk masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit, dan kami punya iman bahwa umur kami lebih dari 80 tahun dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus ini. Demikian pula Tuhan mengajarkan Anda dan saya bahwa ketika Anda dan saya bersatu dengan tubuh dan darahnya, bahwa darah Yesus ini menjadi materai buat setiap kita. Kalau menjadi materai artinya tidak ada kuasa apapun yang bisa mengambil alih peran Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Bahkan umur Anda dan saya bukan di tangan dunia ini, tapi umur Anda dan saya ada di tangan Tuhan, dalam artian Tuhan yang memberikan jaminan umur panjang, Tuhan yang juga memberikan jaminan kesehatan. Maka kita mempercayai apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu saudara, apa yang kita percaya di dalam Tuhan, itulah yang akan terjadi. Jadi kalau saudara percaya bahwa Tuhan korbankan tubuh dan darahnya untuk membuat Anda dan saya sehat, maka percayalah kesehatan itu terjadi bagi setiap kita. Mari kita angkat darah Yesus di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal mulai hari ini. Yaitu darah Kristus, kami berjanji bersama dengan keluarga, saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula selalu ada bersama dengan keluarga kami yang kedua oleh darah domba Allah, darah Yesus.
Maka bersama dengan keluarga, kami diciptakan yang segambar sama seperti Tuhan. Kami diciptakan juga artinya, yaitu bebas dari maut, menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap, roh jahat, kami halau, kami mengatakan tidak berkuasa bagi hidup kami. Maka juga dengan darah Kristus kami dijaminkan, yaitu di tangan kami ada kuasa. Maka apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama. Ya, kita minum darah Yesus. Kalau saudara sudah menyiapkan juga minyak urapan, kita mau berdoa juga buat minyak urapan. Dan imani dan percayai bahwa Tuhan yang telah memberikan perintah untuk mengurapi keluarga kita, untuk mendoakan orang sakit, juga mengurapi tempat di mana kita berdiri atau beraktivitas, di mana kita berada, kita bisa menggunakan sakramen minyak ini, dan dengan minyak ini kita bisa mendoakan orang sakit juga, dan Tuhan mengatakan juga disembuhkan supaya mereka yang sakit. Mari kita angkat minyak ini di atas kepala, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa ngusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat jaga kami, bagari kami, proteksi kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat, kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Ya, saudara bisa urapi kepala saudara sendiri, Anda juga bisa mengurapi setiap anggota keluarga, setiap orang yang bersama dengan saudara saat ini. Anda bisa urapi dan Anda bisa melepaskan perkataan kuasa buat setiap orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dan ini menjadi hal yang penting, kenapa kita perlu melepaskan perkataan kuasa. Saudara tahu bahwa langit dan bumi ini dijadikan oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Artinya gini, di dunia ini tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan. Karena permulaan segala sesuatu adalah di dalam Tuhan. Dan ini menjadi penjelasan yang unik dalam artian, awal dari segala sesuatunya adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi saudara coba berpikir baik-baik. Kalau yang pertama cuma ada Tuhan, tidak ada yang lain, berarti segala sesuatu yang ada hari ini, semuanya ada di dalam Tuhan. Bagaimana itu semuanya bisa tercipta? Bagaimana itu semua bisa ada hari ini? Itu karena Tuhan mengucapkan apa yang dari dalam, Dia ucapkan, apa yang Dia ucapkan, itulah yang terjadi. Gambaran ini memberi petunjuk bahwa Anda dan saya diciptakan juga segambar seperti Tuhan. Berarti, sebagaimana Tuhan bisa melepaskan apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, apa yang tidak ada menjadi ada, demikian pula buat saudara dan saya. Bahwa Tuhan memberikan kuasa buat kita untuk melepaskan, yaitu kesembuhan yang mungkin belum dilihat, tetapi pada waktu kita memperkatakannya, kesembuhan itu akan terjadi bagi setiap kita. Berkat kita juga demikian, yang mungkin belum kelihatan, tetapi pada waktu kita memperkatakan yang tidak kelihatan itu sesungguhnya bukan berarti tidak ada karena nggak kelihatan. Hanya kita belum melepaskannya saja. Pada waktu kita melepaskannya, pada waktu kita memperkatakannya, Alkitab mengatakan itu terjadi. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi biasa menulis apa yang ada di pikiran, mereka tulis. Apa yang ada di pikiran, mereka tulis. Karena dengan menuangkan ke dalam tulisan, mereka bisa mengkreasikan, menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seperti halnya seorang kontraktor. Mereka sudah memiliki bayangan di dalam pikiran mereka akan membangun apa. Tapi bangunannya tidak kelihatan. Bukan berarti itu tidak ada. Bagaimana agar kelihatan? Mereka menulisnya. Setelah mereka menulisnya, maka apa yang ada di pikiran dituliskan, dan itu yang dibangun. Sehingga yang terjadi, yang kelihatan adalah berasal dari yang tidak kelihatan sebelumnya. Saudara dan saya, kita punya power yang sama, dan kita bisa melepaskan kuasa yang sama seperti yang Yesus lakukan. Puji Tuhan, saya berbahagia dengan kabar sukacita ini. So, maka mulai hari ini, perkatakan apa yang Tuhan katakan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati saudara, siapkan alat tulis saudara juga, siapkan firman Tuhan juga. Kita akan lebih diberkati lagi di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari saya pandu kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, di hari Pentakosta ini juga kami buka hati kami untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa, dan Roh Kudus lancarkan serta beri kemampuan agar firman Tuhan ini benar-benar ditangkap dengan jelas, anak-anak Tuhan menangkap dan mengerti dengan benar.
dan bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus juga lah yang membuat aku berhasil untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Di hari ini, saudara, di hari Pentakosta ini, di mana kita di tanggal 31 Mei ini, yaitu kita mengakhiri bulan Mei ini, di minggu yang kelima, kita masih menyelesaikan di bagian terakhir tentunya, sekaligus juga berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus, yaitu tentang integritas sepanjang bulan Mei 2020 ini. Dan saya bersyukur sekali kalau kita berbicara mengenai nilai, karena nilai ini penting sekali untuk diterapkan, dan nilai itu yang menjadi petunjuk sebenarnya gambaran apa sih sebenarnya yang orang lain mau lihat dalam diri kita. Dan kita berbicara mengenai integritas, bahwa kita adalah suratan Alkitab yang terbuka. Kita akan dicontoh orang berdasarkan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Dan tentunya ini penting sekali bila mana kita memiliki bagian sebagai pemimpin. Dan seorang pemimpin tentunya harus menjadi contoh dalam kehidupan mereka setiap harinya. Dan untuk hari Minggu ini, untuk saat ini, judul yang saya bawakan adalah puzzle. Oke, ini judul yang saya bawakan adalah puzzle. Tentunya kita ngerti ya, barang ini puzzle. Saya berikan contoh gambaran ini buat saudara, bahwa puzzle adalah sebuah gambar sebenarnya. Sebuah gambar yang dirangkai dari beberapa gambar-gambar kecil yang terpisah-pisah. Satu gambar besar itu dipecah menjadi gambar-gambar kecil, yang mana pada waktu merangkainya mesti pas satu dengan yang lainnya. Antara gambar yang pertama, gambar yang selanjutnya, itu tidak bisa dipaksakan. Dan itu harus pas dengan gambar yang satu, dan itu harus terurut dengan baik. Nah, seringkali kita menjadi kewalahan ketika kita menyusun sebuah puzzle, kita menjadi kewalahan dalam merangkai sebuah gambar. Karena kelihatannya berantakan dan kelihatannya acak-acakan. Tapi once ketika kita merangkainya satu persatu dengan benar, menempatkannya pada posisi yang tepat, dengan urutan-urutan yang sebenarnya, maka gambar yang tadinya kita pikir nggak kelihatan, gambar yang kita pikir tadinya seperti gambar yang hancur, ternyata saudara itu menjadi gambar yang baik. Dan kita mengerti, oh maksudnya gambarnya tuh seperti ini. Nah, kita perlu memahami akan hal ini. Nah, saya akan ajak saudara dalam kehidupan kita, seringkali kita juga berhadapan dengan situasi seperti puzzle dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Saya ajak saudara untuk kita lihat dulu sebentar di dalam Ulangan pada pasalnya yang ke-16. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dua ayat ini saya akan ajak saudara untuk kita bahas. Ulangan 16, ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat 17-nya, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dari teks perjanjian lama ini, saudara, ada 3 pesta besar yang menjadi perhatian penting bagi setiap orang Yahudi untuk dirayakan. Di dalam teks itu, dalam teks Ulangan itu, saudara, ada 3 hari raya besar. Yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Saya coba jelaskan satu persatu. Hari raya roti tidak beragi itu dirayakan selama 7 hari. Dihitung sejak hari Paskah. Itulah sebabnya orang Yahudi itu diajarkan oleh Tuhan sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka merayakan yaitu hari raya roti tidak beragi. Hari itu juga mereka tidak boleh makan roti yang beragi karena mereka persiapan akan berangkat keluar dari Mesir. Disebut dengan hari raya roti tidak beragi. Atau yang kita rayakan adalah hari raya Paskah, karena di malam itu sebelum Israel pergi dari Mesir, yaitu terjadi tulah kemusnahan, yaitu anak sulung mati, anak sulung orang Mesir, karena rumah mereka tidak dicoretkan dengan tanda darah di tiang dan di 2 ambang pintu. Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk memotong seekor domba. Itu merupakan gambaran daripada domba Paskah. Dan yang hari ini kita rayakan di hari Raya Paskah di bulan April kemarin kita merayakannya. Nah, hari raya yang kedua, hari raya yang cukup besar yang sebagai pesta yang dirayakan oleh orang Yahudi adalah hari raya 7 minggu. Itu dirayakan pada hari yang ke-50, disebut dengan 7 minggu dalam
bahasa Yunani itu disebut dengan Pentakosta. Hari Raya Paskah itu artinya gini, dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Dan itu juga disebut sebagai hari raya musim panen yang merupakan musim sukacita bagi orang Yahudi di hari itu. Itu dimulai dari panen jelai selama Paskah mereka mulai, dan diakhiri dengan panen gandum saat ini yang disebut dengan Shavuot, yaitu hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga adalah hari raya besar, itu adalah hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun ini sama seperti hari raya pengumpulan hasil tanaman yang tadi disebutkan, yaitu di dalam hari raya 7 minggu. Hanya bulannya berbeda. Hari raya Pondok Daun ini, saudara, digambarkan, dituliskan oleh penulis kitab Ulangan dengan menyebutkan tentang sebuah gubuk kecil. Saya pernah ke Israel di bulan September atau Oktober. Di sana mereka merayakan tentang hari raya pengumpulan atau hari raya Pondok Daun ini, saudara. Ada sebuah pondok kecil yang mereka buat, gubuk kecil, dengan 3 buah dinding dan atap dari jerami. Dan atapnya tidak dibuat rapat, tapi atapnya dibuat agak berongga-rongga. Tujuannya agar apa? Agar orang Yahudi mengingat kembali perjalanan mereka dari Mesir menuju Tanah Perjanjian, di mana mereka dalam perjalanan tersebut, mereka pernah berteduh di dalam bangunan seperti itu dalam perjalanan mereka menuju Tanah Perjanjian. Makanya itu dibuat jerami atapnya itu tidak boleh rapat, agar mereka bisa melihat ke langit, agar mereka masih bisa melihat ke atas, dan mereka masih bisa melihat bintang di langit. Itu yang dilakukan, itu yang dibuat oleh mereka di dalam hari raya Pondok Daun. Nah, 3 hari raya ini, saudara, yang menjadi kegiatan pesta besar bagi orang Yahudi. Nah, hari raya Pentakosta yang merupakan sebuah hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel, yaitu atas hasil panen gandum atau pengumpulan hasil tanaman. Pesta itu dirayakan selama 7 minggu. Tadi sudah saya sebutkan. Dalam bahasa Yunani tadi disebutkan adalah Pentakosta ke-50. Selalu ingat ya, hari yang ke-50. Hari ini yang kita rayakan adalah hari yang ke-50 dihitung dari Paskah. Ingat baik, ya. Paskah adalah ketika Yesusnya bangkit dari kematian yang kita rayakan. Ditambah 50 hari, hari ini, itulah yang disebut dengan hari Pentakosta, atau disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari Pentakosta ini juga, kalau ada beberapa istilah yang dikenal, yaitu bukan hanya hari raya 7 minggu, tapi juga dinamakan hari raya penuaian, atau hari raya buah sulung. Dan Tuhan memberikan perintah bahwa ini harus diperingati untuk selama-lamanya. Kalau dalam perjanjian baru, saudara, oleh setiap orang-orang Kristen, istilah Pentakosta itu dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus. Jadi hari turunnya Roh Kudus itu yang kita rayakan seperti hari ini. Nah, yang menarik dari setiap tradisi yang ada pada orang Yahudi ini, itu selalu terhubung dengan apa yang akan Tuhan kerjakan atas manusia. Nah, ini menariknya bahwa tradisi-tradisi yang ada itu sebenarnya terhubung dengan apa yang akan Tuhan kerjakan. Saya selalu yakin bahwa Tuhan kita tidak sembarangan membuat sesuatu aturan. Ternyata itu terhubung dalam jangka panjang. Kita bersyukur sekali dengan apa yang Tuhan kerjakan. Pada perayaan Paskah, orang-orang Yahudi merayakan Paskah, maksud mereka merayakan adalah karena mereka dibebaskan dari perbudakan Firaun. Itu yang mereka rayakan dalam Paskah. Sedangkan pada hari raya 7 minggu, ya kan? Itu merayakan seperti mereka diberikan hukum Taurat. Mereka memperingati bahwa mereka pernah diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan mereka menjadi bangsa yang bisa melayani Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kerjakan juga pada hari Paskah. Kalau kita merayakan Paskah hari kemarin di bulan April, Paskah bagi kita sekarang adalah Tuhan membebaskan setiap orang percaya dari perbudakan akan dosa. Jadi pada waktu Yesus Kristus Tuhan kita bangkit dari kematian, Anda dan saya sebenarnya yang percaya pada Yesus, dosa yang mengikat kita, dosa yang menjadi raja buat kita, tadinya dia yang mengikat kita, sekarang sudah dilepaskan. Anda dan saya dibebaskan dari perbudakan akan dosa. Lalu juga, saudara, pada hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini, kalau orang Yahudi merayakan tentang mendapatkan hukum Taurat di Gunung Sinai, kita Pentakosta merupakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya agar kita orang percaya dapat melayani Tuhan. Catat baik garis bawah ini, bahwa Roh Kudus membuat Anda dan saya dapat melayani Tuhan. Nah, terhubung dengan hal itu, saudara, pesan pertama yang diterima oleh murid-murid
pada saat Yesus mengajak mereka untuk menjadi murid Kristus adalah ini, yaitu mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di dalam Matius 4 pada ayat yang ke-19. Pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, kamu kujadikan penjala manusia. Nah, kita lihat apa yang terjadi selama murid-murid berjalan bersama dengan Yesus. Selama 3,5 tahun dalam perjalanan bersama dengan Yesus, para murid mendalami ajaran gurunya. Mereka mencoba memahami apa yang diperintahkan oleh Yesus, sampai pada saat ketika gurunya ditangkap, yang berujung pada kematian Yesus di atas kayu salib, yang terjadi adalah murid-murid merasa kecewa. Mereka bersembunyi, mereka ketakutan, dan akhirnya mereka kembali, saudara, menjadi penjala ikan di Danau Galilea. Semangat mereka akhirnya muncul kembali pada saat Yesus menjumpai mereka di dalam kebangkitannya. Sampai pada saat Yesus terangkat ke sorga pun, lihat baik, mereka memang bersemangat, tetapi Petrus menanyakan mengenai pemulihan atas bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Kenapa demikian? Petrus dan murid-murid yang lain berpikir begini, kalau Yesus kita, guru kita bisa bangkit dari kematian, inilah saatnya Yesus akan mengalahkan kerajaan Roma. Dan Yesus akan menjadi raja atas Israel. Seperti dulu lagi, seperti Raja Daud. Mereka berharap demikian. Pikiran mereka, inilah yang akan dikerjakan oleh Yesus. Seberapa banyak kita juga ikut Tuhan juga modelnya seperti ini. Kita pikir ikut Tuhan Yesus, kita berharap bahwa harusnya berbuat seperti ini. Harusnya yang terjadi seperti ini. Maunya kita ini, maunya kita itu. Tapi tahukah saudara apa jawaban Yesus kepada Petrus dan murid-murid yang lain? Jawabannya adalah justru malahan membingungkan mereka. Kenapa demikian? Karena tujuan Yesus yang sesungguhnya datang ke dalam dunia, ternyata murid-murid belumlah dapat memahami secara utuh. Mereka tidak dapat menangkap dengan jelas maksud daripada tujuan Yesus ini. Oleh karena itu, itulah sebabnya, saudara, Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk mereka jangan keluar dari kota, nggak kemana-mana, tetap di Yerusalem. Disuruh oleh Yesus adalah nantikan kuasa yang Tuhan berikan untuk mereka, agar mereka mampu untuk bisa melayani Tuhan. Ini mirip dengan keadaan kita hari ini, yaitu para murid di lockdown di kota mereka, dan mereka tidak disebutkan berapa minggu lockdown ini dilakukan. Melainkan perintahnya Tuhan adalah, nantikan saja. Nah, sebenarnya saudara, ini lebih berat ya, dibandingkan dengan adanya penjelasan. Kalau disuruh tunggu, disuruh diam, tapi nggak tahu sampai kapan, itu justru lebih berat ya, nggak jelas. Daripada kalau orang dikasih tahu kapan tanggal berakhirnya. Walaupun setelah tanggal berakhir, ada pengulangan dan penambahan lagi ya, perpanjangan waktu lagi. Tetapi setidaknya ada tanggal yang dikasih tahu. Nah, murid-murid tidak dikasih tahu berapa lama waktunya. Nah, di sini diberikan petunjuk bahwa kita melihat murid-murid belajar untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Untuk mereka mau taat dan pegang janji. Kalau mereka telah berjanji sama guru mereka, bahwa mereka nggak mau kemana-mana, tunggu di kota. Mereka mau pegang janji, karena mereka melihat contoh pemimpin mereka, yaitu Yesus. Bahwa Yesus ketika dia berjanji, dia menggenapi apa yang telah dia katakan. Awalnya, saudara, dalam perjalanan murid-murid, mungkin hanya menduga saja apa yang menjadi rencana-rencananya dari Yesus. Tetapi ini menjadi berbeda pada saat hari ini. Pada saat hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid mereka menjadi paham akan seluruh rencana dan apa yang harus dikerjakan oleh mereka. Ini menjadi berbeda, saudara, pada waktu Roh Kudus turun atas mereka. Saya ajak saudara untuk kita lihat dalam Kisah Rasul 2, ayat 1-13. Mari kita lihat Kisah Rasul 2, ayat 1-13 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia,
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, lihat baik bahwa dari ayat 14, saudara, kalau ayat ini diteruskan sampai dengan ayat yang ke-40, Petrus setelah pencurahan Roh Kudus di mana ditandai dengan gambarnya seperti lidah api di atas kepala mereka, Petrus dengan berwibawa dan tanpa khawatir, tanpa rasa takut, dia berdiri menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dia menyampaikan apa yang Tuhan mau. Itu dimulai dari sejarah nenek moyang. Di sejarah nenek moyang Yahudi, Petrus menjelaskan secara sistematis dari perjanjian lama, urutan-urutan yang Tuhan telah kerjakan, serta maksud kedatangan Yesus. Lihat kata-kata saya, maksud kedatangan Yesus dan tujuan kematian Yesus di atas kayu salib. Lihat perbedaannya. Pada waktu sebelum Roh Kudus dicurahkan, murid-murid belum menangkap pesan ini, belum mengerti dengan detail rencananya Tuhan dan apa yang Allah kerjakan sejak dari zaman perjanjian lama. Tapi begitu Roh Kudus turun, mereka menjadi berbeda. Mereka menjadi mengerti dan mereka bisa menjelaskan kepada orang-orang lain. Nah, sejak hari itu murid-murid tidak kebingungan lagi, saudara. Melainkan mereka dapat belajar melihat gambaran besar dari rencana yang Tuhan telah singkapkan kepada mereka. Dahsyat kan, saudara? Hal yang sama juga dapat Tuhan kerjakan kepada Anda dan saya. Saya pun tidak mengerti sebenarnya. Dalam perjalanan saya sampai hari ini tadinya, awal-awalnya, saya tidak mengerti. Tapi Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Bagaimana cara kerjanya? Nggak ada cara lain. Bukan karena kepandaian, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan saya pribadi, tetapi ada pekerjaan Roh Kudus yang menyingkapkan segala sesuatunya. Nanti saya akan lebih detailkan lagi buat saudara mengenai area ini. Tetapi Tuhan ingin membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, terkadang dalam kehidupan ini kita kesulitan untuk memahami langkah apakah yang akan kita ambil. Nah, sewaktu kita coba menganalisa semuanya dengan kemampuan kita sendiri, malahan kita sepertinya membingungkan. Kok bingung? Kok situasinya begini? Mengapa demikian, saudara, ketika kita menjadi kebingungan? Karena kemampuan manusia kita adalah terbatas pada waktu kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, coba mencernanya. Dan kecenderungan manusia kita adalah kepada hal-hal yang negatif. Makanya kita kesulitan untuk menganalisanya. Nah, dengan cara apapun, kalau kita coba menyelesaikannya, maka kalau kita berusaha dengan sendiri, kekuatan kita sendiri, kita dapat menjadi terlalu lelah, saudara. Atau sebaliknya, bukan terlalu lelah, tapi kita menjadi bersikap bodoh amat atau masa bodoh. Dan itu sebenarnya bukanlah penyelesaian sikap seperti itu. Tuhan telah merancangkan kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Katakan sama-sama dengan saya bahwa Tuhan merancangkan saya untuk berhasil. Good. Nah, walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun, percayalah, Anda dan saya pasti bisa berhasil. Ada amin? Ya, percayalah, saudara. Dan untuk mencapai itu, kita tidak dapat berjalan sendirian. Itu maksud saya tadi. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kita harus mau dibimbing. Kita harus mau diarahkan secara benar. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kepada Anda dan saya adalah Roh Kudus-Nya. Iya, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Tapi ada peran Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kita, menjadi guidance dalam perjalanan kita. Bagaimana seorang suami bisa menjadi suami yang benar, bisa menjadi pemimpin yang benar di keluarganya, bagaimana seorang istri bisa menjadi penolong bagi suaminya, menjadi ibu yang baik bagi keluarganya, bagaimana anak-anak bisa menjadi anak-anak yang taat, yang patuh kepada orang tuanya, bagaimana rumah tangga bisa berhasil, bagaimana bisnis kita yang kita kerjakan, bagaimana anak-anak muda bisa hidup secara benar. Tidak bisa tidak. Kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja sama dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 14 pada ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27 dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi
penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Roh Kudus telah disediakan. Catat baik, Roh Kudus telah disediakan bagi siapa? Anda dan saya. Bagi seluruh umat manusia. Untuk menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Anda mau berhasil kan? Kita mau lolos, mau menang atas segala situasi yang sulit? Mari, izinkan Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Sebab Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Kenapa saya katakan kerjasama? Dia lemah lembut. Roh Kudus tidak pernah memaksa kehendaknya. Dia perlu Anda rela. Dia perlu kerjasama dan Anda perlu kerelaan hati untuk mau dibimbing oleh dia. Karena itu saudara, agar semuanya bisa berjalan dengan berhasil, kita perlu mau untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Pertanyaan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya bersama dengan Roh Kudus? Kalau memang kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita mau bersama dengan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita? Yang pertama, catat baik, ini adalah yaitu percaya janji Tuhan. Oke, catat baik ya, percaya janji Tuhan. Kalau kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, berarti yang pertama ini. Dalam ayat 25 tadi dalam Injil Yohanes pada pasal 14 dijelaskan bahwa apa yang telah dikatakan Tuhan itu tidak akan pernah ditarik oleh Tuhan kembali. Tuhan mengatakan dengan jelas pada ayat tersebut bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu, semuanya itu kukatakan kepadamu. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sedang menunjukkan bahwa kalau Tuhan sudah memperkatakan firman-Nya, kalau Tuhan sudah menyebutkan janjinya, maka janji itu tidak akan pernah dia batalkan. Kalau dunia bisa membatalkan, kalau dunia bisa lupa janji, tapi tidak dengan Tuhan. Melainkan Tuhan justru mensahkan apa yang telah dia janjikan. Dan apa yang telah dia katakan itu semakin dia teguhkan. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan itu berpegang pada ucapannya. Hari ini saya katakan sama saudara bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, bacalah firman-Nya, pegang janjinya, maka janjinya itu tidak akan dia ingkari. Janjinya itu akan dia pegang dan dia teguhkan, bahkan dia melakukan berdasarkan apa yang dia janjikan. Persoalannya, kalau kita tidak tahu janji Tuhan, kita nggak pernah baca apa yang Tuhan janjikan, bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kehidupan kita. Karena itu Roh Kudus mengingatkan Anda dan saya hari ini. Izinkan Roh Kudus bawa Anda untuk Anda mau percaya kepada janji Tuhan dan mengingat kembali apa yang Tuhan sudah katakan. Dalam Mazmur 89 pada ayat yang ke-35, di sana dikatakan begini, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Saudara, Tuhan tidak akan pernah berubah-ubah. Iblis yang suka menipu kita. Iblis yang bilang, tuh kan kamu gak sembuh-sembuh. Tuh kan kamu gak diberkati, usaha kamu seperti ini aja. Tuh mana janji Tuhan, tanya Tuhan lupa deh. Tidak. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu akan menepati janjinya. Ada amin. Karena itu jangan saudara yang menjadi lemah. Tetap percaya. Oleh karena itu engkau tidak bisa percaya kalau engkau tidak bekerja sama dengan Roh Kudus. Maka izinkan Roh Kudus membawa Anda untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Walaupun situasinya sulit, tapi percayalah engkau akan mengalami kemenangan. Yang kedua, kerjasama kita dengan Roh Kudus adalah apa? Yaitu pergunakan waktu dengan bijak. Nah ini dia, pergunakan waktu dengan bijak. Yesus memanfaatkan kesempatan waktu bersama dengan muridnya sebaik-baiknya. Dia gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yesus tahu bahwa dia tidak akan seterusnya akan mendampingi murid-murid. Dan ada saat di mana nanti dia harus berpisah, meninggalkan para murid. Nah untuk itu waktu yang ada, dia tidak pernah sia-siakan. Waktu saudara. Jangan gunakan waktu sembarangan. Kalau hari ini kita punya kesempatan waktu bersama dengan keluarga kita, gunakan waktu itu dengan baik.
Karena ada masanya nanti, orang yang bersama dengan kita, tidak bersama dengan kita lagi. Kalau saat ini keluargamu, orang tuamu masih ada bersama dengan engkau, ayo gunakan waktu itu bersama dengan mereka. Karena ada waktunya nanti, orang tua tidak bersama lagi dengan anaknya. Artinya, waktu ini penting sekali untuk kita pergunakan. Jangan menyesal setelah nggak ada waktu lagi. Kalau sekarang masih ada waktu, gunakan dengan bijak. Jangan kita malahan komplain dan ngomel dengan situasi yang ada. Tidak, harusnya kita bersyukur dengan waktu yang ada hari ini. Jangan kita merasa kerepotan, merasa kesulitan. Saudara, kalau sudah nggak ada waktu lagi, kita sendiri yang menyesal. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oleh karena itu, dari firman Tuhan ini, kalau sekarang saudara masih ada kekuatan sebagai anak muda misalkan, umurmu masih muda, kalau masih punya kekuatan, pergunakan masa mudamu dengan bijak. Jangan masa mudamu kau gunakan untuk sembarangan dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak beres, dengan kau hidup secara sembarangan, itu akan merugikan dirimu sendiri. Banyak orang berkata bahwa ketika dia masih kuat, dia malas untuk melayani Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Tapi begitu udah sakit, baru datang sama Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, sisa hidupku. Ya, Tuhan tidak hitung-hitungan memang, cuman bodoh kita sebenarnya. Waktu kita masih punya kekuatan yang banyak, waktu kita masih punya kesempatan yang luar biasa, malah kita gunakan dengan sembarangan. Hari ini saya ingatkan buat saudara, ayo, kita harusnya bekerja sama dengan Roh Kudus agar kita bisa mempergunakan waktu kita dengan baik. Daripada waktu kita gunakan dengan hal-hal yang nggak berguna. Banyak hal yang bisa berguna. Dari mana saya tahu, Pak, bahwa hal itu berguna atau tidak? Bekerja sama dengan Roh Kudus. Masuk dalam perenungan, masuk dalam hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara pada saudara. Ingat sekali lagi, Roh Kudus itu lemah lembut. Dia tidak bersuara dengan keras, tapi bersuara di dalam ketenangan. Makanya saudara perlu tenang, perlu berdiam diri. Nanti Roh Kudus akan menuntun Anda. Yohanes 9 pada ayat yang keempat berkata begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama, lihat kata-katanya, masih siang. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau masih sehat hari ini, ayo, hiduplah secara benar. Gunakan waktumu dengan baik. Jangan kau gunakan waktumu hanya untuk kebencian. Jangan kau gunakan waktumu hanya untuk mengingat hal-hal yang salah. Jangan kau gunakan waktumu hanya untuk hal-hal yang cemar. Jangan berpikir bahwa engkau muda seterusnya. Jangan berpikir engkau kuat selamanya. Suatu hari engkau akan tua. Suatu hari engkau akan kehilangan kekuatan kemampuanmu. Yang saya katakan sama saudara, ayo jadi orang yang bijak dengan waktu. Yang ketiga, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus adalah apa? Pergunakan nama Yesus dalam segala sesuatu. Ini kata-katanya. Pergunakan nama Yesus dalam segala sesuatu. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara tahu bahwa Roh Kudus datang hanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus bergerak kepada kita bukan karena nama yang lain. Bukan karena nama seseorang. Bukan karena saudara kenal dengan seseorang maka Roh Kudus datang. Roh Kudus datang hanya di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya dalam perkara apapun yang Anda dan saya kerjakan, yang kita lakukan, nama Yesus itu berkuasa dan nama Yesus itu ditakuti oleh iblis. Jadi saudara, kita bukan sekedar menyebut Tuhan. Saya percaya Tuhan, bukan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus. Kita berani menyebut nama Tuhan kita, Yesus. Oke? Karena nama itulah yang ditakuti oleh si iblis. Oleh karena itu, poin yang ketiga ini, pergunakan nama Yesus. Ya, dalam berdoa, dalam bekerja, dalam mempersiapkan bisnis. Sebut dalam nama Yesus dan percayalah bahwa nama Yesus akan mengubahkan. Nama Yesus akan membuat kita berhasil. Nama Yesus akan membuat kita berkemenangan. Nama Yesus akan membuat kita melewati badai dan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Nama Yesus.
Roh Kudus mengingatkan Anda dan saya. Kita perlu bekerja sama dengan Dia untuk menyebutkan di dalam nama Yesus. Yang ketiga, saudara, kita lihat di sini yang ketiga. Yang keempat, kalau tadi yang ketiga, sekarang kita yang keempat, yaitu pikiran yang mau dibimbing. Ya, lihat baik, pikiran yang mau dibimbing. Kita mudah melupakan hal-hal yang baik. Kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus, berarti pikiran kita mau dibimbing. Kita mudah melupakan. Kenapa kita mudah melupakan hal yang baik? Tetapi sebaliknya, kita gampang atau cepat memikirkan hal-hal yang jahat. Itu manusiawi kita. Oleh karena itu, saudara, untuk pikiran kita jadi benar, maka kita perlu izinkan Roh Kudus untuk mengajarkan serta mengingatkan kita segala sesuatu yang Tuhan sudah katakan. Kita bisa lupa firman. Sekarang ada media seperti ini. Kalau lupa bisa ngulang lagi. Maka Anda perlu catatan. Kenapa? Dengan mencatat, hikmat baru lagi, pewahyuan baru lagi yang berbicara buat Anda. Nah, Roh Kudus menuntun Anda untuk mengajar dan mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan katakan. Bayangkan pelayanan yang besar Tuhan Yesus percayakan kepada para murid yang punya sedikit kemampuan. Bagaimana mungkin pelayanan mereka bisa berhasil? Coba saudara bayangkan, murid-murid akan memimpin gereja yang besar setelah Yesus terbang ke sorga. Apakah mereka bisa kira-kira? Tentunya akan kesulitan. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, murid-murid diberikan kemampuan. Murid-murid diingatkan kembali kepada segala perkara besar. Itulah yang menjadi gurunya mereka, saudara. Pikiran mereka diarahkan, diingatkan kembali apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Dengan bantuan Roh Kudus. Itulah juga, makanya setiap orang percaya, kita juga izinkan Roh Kudus membawa pikiran kita bukan kepada hal-hal yang negatif, bukan kepada hal-hal yang membuat kita ketakutan. Tapi izinkan Roh Kudus membawa Anda dan saya kepada perkara-perkaranya Tuhan. Pikiran-pikiran yang Tuhan sediakan. Itu Roh Kudus akan bekerja ini buat hidup Anda. Di hari Pentakosta ini kita mengerti kebenaran ini. Bahwa Tuhan menyediakan bagian yang hebat ini. Dalam Yesaya 59 pada ayatnya yang ke-21 dikatakan begini. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Perkataan firman Tuhan yang ditetapkan ada di dalam diri saudara. Artinya firman itu nggak kemana-mana. Jangan saudara berkata, saya lupa firman. Tidak. Firman itu ada di dalam diri saudara. Izinkan Roh Kudus memunculkannya ke permukaan. Sehingga saudara diingatkan kembali, diteguhkan kembali dengan firman itu. Karena kalau kita mengingat masalah, itu akan mencemaskan diri kita. Tapi pada waktu Roh Kudus membawa kita mengingat firman-Nya, hati kita akan tenang, jiwa kita akan bersuka cita. Yang kelima yang perlu kita bekerja sama, poin saya yang terakhir, saya akan tutup. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hal ini, yaitu peliharalah damai sejahtera. Peliharalah damai sejahtera. Karena Yohanes 14 tadi mengatakan, damai sejahtera kuberikan bagimu. Suatu Kristus Yesus Tuhan kita hendak meninggalkan dunia ini. Tahu nggak saudara bahwa Yesus bikin wasiat? Ini wasiatnya. Yaitu Yesus menyerahkan jiwanya kepada Bapaknya. Dalam tanganmu Bapa, aku serahkan nyawaku. Ya kan? Lalu Yesus memberikan apa lagi? Yesus mewariskan tubuhnya kepada Yusuf Arimatea. Agar Yusuf Arimatea menguburkan jasadnya. Lalu yang ketiga, Yesus memberikan pakaiannya ke tangan para serdadu. Lihat warisan yang diberikan. Lalu selanjutnya, Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Untuk Yohanes perhatikan dan berikan pemeliharaan kepada ibunya. Lalu, apa yang Yesus wariskan kepada para muridnya? Apakah emas dan perak? Ternyata saudara, ini yang Yesus tinggalkan. Yang Yesus berikan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih berharga dari emas perak. Yaitu apa? Damai sejahtera. Itu yang Yesus wariskan. Damai sejahtera bukan saja diberikan kepada para murid, melainkan
itu menjadikan mereka menjadi pemiliknya. Jadi, damai sejahtera itu sekarang bukan cuma dititip, tapi sekarang itu menjadi milik. Milik siapa? Milik para murid. Berarti sekarang damai sejahtera ada di dalam Anda dan saya. Sebenarnya kita tidak perlu mencari damai sejahtera, tetapi kita punya damai sejahtera. Oleh karena itu Roh Kudus membantu Anda. Untuk apa? Pelihara damai sejahtera ini. Karena dunia ini tidak akan pernah memberikan kita damai sejahtera. Sebaik apapun, seindah apapun yang kelihatan di dunia ini tidak pernah memberikan kita damai sejahtera. Jangan pernah tertipu dengan apa yang ada di dalamnya. Makanya kebahagiaan kita, damai sejahtera kita bukan dengan pencapaian-pencapaian dunia ini sebenarnya. Tapi damai sejahtera itu adalah ketika kita percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kita, kita percaya. Banyak orang berpikir, kalau saya punya mobil mewah, saya akan bahagia ya. Kalau saya bisa naik mobil yang merek-merek yang wow, itu akan membuat saya sukacita. Saudara tahu bahwa saya dulu berpikir, iya juga ya, kalau bisa naik mobil yang bintang 3, kalau bisa naik mobil yang seri yang punya Europe punya, saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ternyata saudara yang dikasih Tuhan, saya dalam pelayanan saya dijemput dengan teman saya naik mobil yang seumur hidup mungkin nggak semua orang bisa naik mobil itu kali ya, mobil Rolls Royce, saudara. Itu dijemput dengan mobil begitu, saya duduk mobil itu, saya rasa seperti apa sih? Mobil nggak pernah saya naikin. Begitu duduk, naik mobil itu, wow. Nggak berasa goncangan, memang kedap luar biasa, mobilnya mewah, plafonnya seperti bintang di langit gitu, saudara, ada lampu-lampunya seperti itu, jadi itu indah luar biasa. Tapi begitu duduk, just a car jadinya. Ya sudah. Begitu yang tadi diidam-idamkan, begitu dapat, duduk, jadi sesuatu yang biasa aja, bukan sesuatu yang wah-wah, yang terngiang-ngiang, sesuatu yang biasa aja. Begitu saya coba yang lain lagi, dijemput dengan naik mobil Porsche. Porsche pernah naik juga? Iya. Oh, seperti ini rasanya naik mobil Porsche. Ferrari? Iya. Seperti ini naik mobil Ferrari. Naik mobil Mercedes-Benz yang seri yang tertinggi? Iya, sudah pernah coba juga. Yang versi balapnya? Iya, sudah naik juga. Atau mobil Jepang yang mobil balapnya? Iya, sudah juga. Jadi berbagai versi mobil yang kalau boleh saya katakan yang mungkin saya nggak pernah berpikir untuk membeli mobil seperti itu, sudah saya naiki semuanya. Tapi di atas segalanya, ternyata itu cuma sebuah mobil. Begitu kita sudah pernah naiki, ya jadi biasa saja sebenarnya. Artinya dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera yang selama-lamanya gitu, saudara. Tapi Tuhan Yesus memberikan Anda dan saya. Melalui kuasa Roh Kudus kita punya damai sejahtera. Dan itu sampai selama-lamanya. Itu yang Tuhan sediakan. Makanya saya dan saudara diarahkan, kita jangan tertipu dengan dunia ini. Jangan jadikan satu pengejaran gitu loh. Saya harus punya itu dulu, baru saya sukacita dan damai sejahtera. Saya harus punya itu dulu. Enggak. Ya mungkin untuk orang yang belum dewasa rohani, mungkin pengejaran di area itu ya. Karena ada banyak juga orang-orang yang kelihatannya sudah rohani, kelihatannya sudah cukup lama melayani, tapi pengejarannya masih di area itu. Mungkin perlu dikoreksi lagi tentang kedewasaan rohani. Harusnya kita bergerak di dalam kedewasaan rohani. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus bergerak bersama dengan kita, apapun kendaraan kita akan damai sejahtera. Buat saya yang penting rodanya bulat, ya, mobilnya bisa jalan, sudah. Itu just a car, cuma sebagai sesuatu, alat transportasi saja. Motorkah, mobilkah, roda 4, roda 2 kah, atau roda yang lebih banyak lagi kah? Itu cuma sekedar transportasi. Bukan itu yang menjadi standar damai sejahtera kita. Ingat, Roh Kudus ada dalam diri kita. Menuntun kita untuk memelihara damai sejahtera kita yang Tuhan sediakan jauh lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Lukas 2 pada ayat 14 dikatakan begini, saudara. Lihat, teks ayat ini memberi petunjuk bahwa kemuliaan Tuhan ada di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera Tuhan sudah berikan bagi seluruh manusia. Ingat, kita nggak perlu mencari damai sejahtera. Kitalah pemilik damai sejahtera. Pada waktu kita percaya pada Yesus, mengizinkan Roh Kudus bergerak dalam kehidupan kita. Kita bekerja sama dengan Dia. Kita punya damai sejahtera yang luar biasa. Haleluya. Nah, Roh Kudus inilah yang menyatukan penjelasan. Makanya kenapa saya beri judul puzzle tadi.
Kita nggak ngerti, saudara. Tapi dengan situasi yang kita hadapi, tapi inilah dia dengan Roh Kudus. Dialah yang menyatukan seluruhnya penjelasan perjalanan kehidupan kita. Dan setiap rancangan rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, itu dirapihkan. Sehingga kita bisa melihat dari gambar-gambar yang terlepas. Gambar-gambar yang tidak jelas. Sekarang kita bisa rapat dan bisa melihat dengan jelas maksud dan rencananya Tuhan. Tanpa Roh Kudus, maka kita hanya akan mendapatkan potongan-potongan gambar kecil yang membingungkan. Yang bisa membuat kita terhenti bergerak. Dan justru malahan kita memaksakan diri kita sendiri. Mari izinkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kita, saudara. Diberkatilah kita semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, di hari Pentakosta ini kami boleh dibukakan, disingkapkan bahwa kami tidak bisa bergerak sendiri tanpa peran daripada Roh Kudus. Kami punya skill, kami punya kemampuan, kami punya daya pikir, kami punya kekuatan. Tetapi semua itu akan menjadi sia-sia atau tidak terarah tanpa guidance. Oleh sebab itu Roh Kudus perlu, artinya untuk kami bekerja sama dengannya. Dan melalui firman Tuhan yang kami terima hari ini, kami diingatkan untuk kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, perkara-perkara besar dinyatakan. Situasi yang sulit apapun, justru bersama dengan Roh Kudus, kami bisa keluar lebih daripada pemenang. Bahkan kami juga dibukakan lagi dengan hikmat yang luar biasa untuk kami mengerti bahwa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan sediakan jauh lebih dari apa yang Tuhan dunia berikan. Damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami. Maka melalui siaran ini, aku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di tempat tinggal mereka masing-masing, di lokasi manapun, walaupun berbeda wilayah, lokasi, walaupun berbeda tempat, tidak secara tatap muka langsung, tetapi aku berani berdoa buat mereka dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan hadir. Saat ini juga, setiap anak-anak Tuhan ada di rumah mereka. Kami berdoa sesuai dengan petunjuk firman Tuhan yang kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir. Melalui siaran ini juga, saat ini juga, setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, mereka mengangkat tangan mereka. Di hari-hari pencurahan Roh Kudus ini, di hari Pentakosta ini Tuhan, aku berdoa. Roh Kudus dalam nama Yesus bergerak jamah setiap anak-anak Tuhan ini. Setiap mereka yang di tempat tinggal mereka masing-masing. Bimbing mereka, tuntun mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang percaya akan janji yang Tuhan sediakan. Agar mereka selalu mengingatnya kembali bahwa Tuhan tidak pernah bergerak di luar janji. Tuhan selalu bergerak berdasarkan firman-Nya. Saat ini juga aku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir dan melawati setiap mereka. Kekuatan Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka juga diingatkan untuk tidak menggunakan waktu secara sembarangan. Agar umur yang ada pada mereka hari ini, kesempatan yang ada pada mereka hari ini, Roh Kudus bawa mereka untuk diingatkan, pergunakan dengan bijaksana waktu mereka. Tidak lagi menggunakan secara sia-sia, tidak lagi menggunakannya yaitu secara dunia ini menggunakannya, tetapi mereka menggunakannya untuk kesempatan, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus juga yaitu menjadi guru buat mereka, yang mengingatkan mereka, yang mengajarkan mereka, untuk mereka terus bertekun, untuk mereka terus percaya bahwa firman Tuhan itulah yang hidup dan yang bekerja bagi kehidupan setiap kami. Aku melepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah pikiran mereka. Bukan mengingat hal yang negatif. Bukan mengingat hal-hal yang membuat mereka pahit. Bukan mengingat situasi negatif yang sedang terjadi yang membuat mereka cemas. Tapi mereka mengingat kembali apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan mereka. Aku melepaskan berkat ini atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini hidup, dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Maka juga di saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Berkati presiden kami, berkati pemerintahan kami dalam mengelola segala sesuatunya. Kami percaya Indonesia bisa melewati situasi ini. Indonesia bisa melewati situasi-situasi seperti virus COVID-19 ini. Ataupun bencana-bencana alam yang terjadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia bisa melewatinya. Setiap kami semua
warga negaranya juga bisa melewati ini semua Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula kami berdoa memberkati juga yaitu para tim medis yang menangani virus COVID-19 ini. Diberikan tetap kesehatan bersama dengan keluarga mereka. Tidak tertular, tidak terdampak penyakit ini. Mereka semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati yaitu para pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan. Khususnya bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja seluruh Indonesia. Para pemimpinnya, para gembalanya. Tuhan berkati agar gereja menjadi saluran berkat juga, menjadi bawa pemberita kabar baik bagi seluruh umat manusia. Kami berdoa memberkati pelayanan seluruh gereja di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja kami ini juga, Gereja Zion Church of Christ. Memberkati juga seluruh tim, seluruh pelayan, semua yang terlibat di dalam siaran ini juga Tuhan berkati mereka. Jerilah mereka diberkati, jerilah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan balaskan yang luar biasa, memberkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh siaran online seperti hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga, dan kami juga berdoa agar kegiatan-kegiatan gereja biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya pemerintah akan menetapkan kebijaksanaan untuk mengambil langkah-langkah ke depan. Bagaimana gereja-gereja ini akan bisa beribadah seperti biasanya kembali. Kami serahkan semuanya ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka juga diberkati berhasil. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, rancangan ke depan juga Tuhan yang memberkati dan dibuat Tuhan juga pasti berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri, tidak lupa aku berdoa memberkati tangan-tangan ataupun setiap mereka yang sudah membantu berkorban untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan. Apapun yang mereka korbankan, apapun yang mereka telah berikan dalam bentuk persembahan, mereka juga diberkati dan dibalaskan lipat kali ganda. Apa yang mereka korbankan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kami datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong, tetapi dengan membawa persembahan, dan maka tangan-tangan mereka diberkati dengan setiap persembahan syukur mereka Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Maka kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa, Roh Kudus, Roh Tuhan membimbing, menuntun saudara, dan membawa Anda ke dalam kehidupan yang lebih luar biasa lagi. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.